Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memberikan video tutorial terkait program kerja kami, yaitu membuat website homepage. Di sini kita menggunakan website homepage menggunakan framework CodeIgniter 3. Yang akan kita bahas kali ini adalah homepage, framework CodeIgniter 3, konsep MVC, database, domain dan hosting, dan terakhir yaitu deploy. Yang pertama yaitu homepage, tentang homepage dan fungsinya. Nah, apa sih homepage itu? Homepage adalah halaman utama pada suatu website. Biasanya halaman pertama yang kita kunjungi dalam website. Nah, pada homepage kali ini kita sudah membuat website homepage-nya dan hasilnya seperti ini. Secara keseluruhan ada bagian konten yang pertama kali dilihat. Kalau di scroll ke bawah ada berita terkini terkait berita-berita atau kegiatan yang sudah dijalankan oleh instansi. Setelah itu ada ekstrakurikuler, alumni, penghargaan, sedikit informasi tentang SD, guru, dan footer. Ini bagian pertama, dan ada bagian-bagian yaitu tadi berita ekstrakurikuler, ada penghargaan juga, achievement, terus ada about terkait dengan informasi SD-nya, dan contact us. Itu adalah website homepage yang kami buat selama program PMM yang kita jalankan. Oke, next. Fungsi homepage. Yang pertama, informasi. Memberikan informasi utama terkait website. Kedua, kesan pertama. Memberikan kesan pertama yang menarik. Yang ketiga, halaman pertama. Sebagai halaman pertama yang dikunjungi. Dan terakhir, branding. Sebagai nama dan brand tersendiri untuk menarik. Selanjutnya, ada framework CodeIgniter 3. Fungsionalitas CodeIgniter 3. Atau bisa kita singkat CI3. Framework CI3. Sebuah framework khusus web dan aplikasi development yang hadir sebagai platform open source berbasis bahasa PHP. Di sini ada fungsionalitas CI3. Pertama, cepat, menangani request dan respons tergolong cepat. Kedua, mudah, bagi pemula, framework ini mudah digunakan. Yang ketiga, light, tidak membutuhkan memori yang besar. Dan terakhir, minimal, cocok untuk website kecil dan punya sedikit fitur. Nah, ini adalah keseluruhan atau singkatnya dari fungsionalitas CI3. Selanjutnya yaitu konsep MVC. Mengetahui singkat konsep MVC. Konsep MVC. Yang pertama yaitu model mengambil data dari DB. DB ini adalah singkatan dari database, atau kalau dalam translate-nya bahasa Indonesia yaitu basis data, yang menyimpan data-data kita nantinya secara dynamic atau dinamis. Selanjutnya yaitu controller, mengatur alur website. Bagaimana alur ini jikalau aksinya seperti ini, bagaimana kalau tidak bisa dikunjungi, dan lain sebagainya. Yang ketiga yaitu view, menampilkan konten website yang tampil pada website tersebut itu apa nantinya. Terus bagaimana tampilan-tampilannya dan bagaimana menangani errornya dan lain sebagainya. Yang keempat, ini adalah additional saja saya tambahkan yaitu SDLC, Software Development Life Cycle, yaitu proses MVC yang selalu berulang. Jadi dalam proses development, proses MVC ini selalu berulang. Di dalam framework CI, konsep MVC ini dibutuhkan karena framework CI ini menerapkan konsep MVC untuk memudahkan para developer dalam develop websitenya atau program lain yang ingin dibuatnya. Selanjutnya yaitu database, mengetahui database dan penggunaan database. Database, kumpulan data yang dikelola sedemikian rupa berdasarkan ketentuan tertentu yang saling berhubungan sehingga mudah dalam pengelolaannya. Database tadi
bisa diartikan di bahasa Indonesia yaitu basis data. Yang kelima yaitu domain dan hosting. Mengetahui domain dan hosting. Singkatnya, domain alamat yang perlu digunakan untuk membuka dan mengakses website seperti google.com, facebook.com, yahoo.com, dan lain sebagainya. Hosting, layanan yang mempublikasikan website secara online. Jadi, kita seperti menyewa tempat untuk bisa mempublikasikan website kita secara online atau diakses melalui internet. Dan yang keenam, deploy, mengupload website secara online. Nah, deploy singkatnya yaitu proses konfigurasi website, publikasi website di internet, memberikan domain dan SSL, proses penyalinan data. Nah, pada section terakhir ini, saya akan memberikan tutorial singkat bagaimana cara deploy websitenya. Berdasarkan pengertian yang tadi, kita singkatnya harus memenuhi materi-materi yang tadi untuk bisa mengupload website atau mengakses website di internet atau secara online. Nah, pertama, saya memilih layanan hosting yaitu bernama Jagoan Hosting. Karena mengingat dengan kebutuhan yang minimal, kita memilih untuk memberikan fungsionalitas yang sama dengan kebutuhan kita. Dan menurut saya Jagoan Hosting tercukupi untuk memenuhi kebutuhan kita, membuat website homepage di SDN tempat 1. Setelah Anda berlangganan, langsung diberikan dashboard seperti ini, dan singkatnya langsung saja login ke direct admin. Nah, di sini ada berbagai fitur-fitur atau menu-menu yang perlu Anda pahami, yaitu harus menamakan domain, setelah itu SSL, yang dimana ini adalah basic security dalam website supaya connection is secure dan bisa masuk ke SEO Google nantinya. Setelah domain dan SSL, kita perlu mengupload website secara online di layanan hosting kita. Langsung saja di File Manager, upload di bagian public HTML. Di sini semuanya. Nanti akan tampil begitu kita mengakses domain yang kita tuju. Setelah itu jangan lupa untuk mengakses atau mengupload database-nya untuk menghubungkan data kita secara online juga. Dan terakhir, jangan lupa untuk proses konfigurasi karena ada beberapa konfigurasi yang kita ubah yang dimana dari lokal laptop kita ke proses online atau internet di layanan hosting kita. Oke, sekian terima kasih dari video tutorial yang saya berikan. Jangan lupa untuk menghubungi kita di Instagram atau email terkait program kerja kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.